Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam Jumat sebelumnya pembahasan adalah sampai pada ru'yah sebagai salah satu sarana untuk membuka hujah. Kemudian masih terkait dengan materi tersebut, kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya tidak dapat menghalangi dakwaan-dakwaan orang-orang yang batil itu sama sekali, tetapi dapat menghalangi mereka dari dakwaan nas, penentuan yang disifatkan sebagai pemelihara dari kesesatan bagi orang-orang yang berpegang dengannya. Dan ia adalah wasiat al-hujjah untuk manusia. Dan halangan ini yang kami buktikan dengan akal dan disahkan oleh nas Al-Quran dan riwayat juga mengesahkan kewujudan pada hakikatnya. Maka telah berlalu ratusan tahun atas nas tersebut tanpa ada seorang pun yang mendakwanya. Maka sudah mencukupi untuk membuktikan kebenarannya. Telah terlaksana atas wasiat-wasiat para nabi di dalam Taurat dan wasiat Isa alaihissalam beratus-ratus tahun yang lalu tidak dituntut selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasi-wasi setelah baginda Nabi, ya begitu juga tidak dituntut wasiat Nabi selain para imam alaihissalam. Imam Ridho alaihissalam membantah kenyataan ini atas al-taslik, yaitu mengenai nas para nabi terdahulu atas Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taurat dan Injil. Al-taslik membantah bahwa nas-nas tersebut boleh terpakai kepada lebih dari satu orang. Maka bantahan Imam Ridho alaihissalam pada at-taslik sesungguhnya tidak diterima tuntutan orang-orang batil untuk sesuatu wasiat. Ia adalah dibawakan faedah dari nas. Tetapi kami belum memutuskan bahwa sahnya Muhammad ini sama ada namanya Muhammad, maka tidak benar bagi kami untuk mengakui bagi kalian dengan kenabian dan kami merasa syak atau ragu-ragu dia adalah Muhammad ke Anda. Maka Imam Ridho alaihissalam berkata, kalian membantah dengan syak, dengan keraguan. Apakah Allah mengutus sebelum atau setelah dari Adam hingga ke hari ini seorang nabi yang namanya Muhammad? Dan kalian dapati sesuatu di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada semua nabi, tidak kepada Muhammad. Maka diamlah dia dari memberikan jawabannya. Maka diamlah dia dari memberikan jawabannya. Rujukan 18. Maka membantah wasi-wasi terdahulu dengan nas ini adalah hujah ke atas orang-orang yang beriman kepada mereka. Dan Isa serta Muhammad sallallahu alaihim telah membuat bantahan. Maka Isa membantah dengan nas nabi-nabi terdahulu walaupun tidak secara langsung baginya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan telah dibukakannya. Ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan
ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembahasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anaknya Yusuf? Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dia dalam Al-Quran telah membantah dengan nas Isa alaihissalam, nas para nabi sebelum Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasyiram bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyil ladzi yajidu lahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasarahu wattabi'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi orang-orang ummi yang namanya mereka didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf 157. Dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwa jika ia dalam kebatilan jauh daripadanya apa yang tinggal dengan seruannya, karena Allah memastikan dengan memeliharanya dan melindunginya dari dakwaan orang-orang yang batil, dan Allah memastikan mereka dari menyelewengkan nas. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala uqsimu bima tubshirun wa ma tubshirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun
wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin walau taqula alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin wa ma minkum min ahadin indahu ajizin wa innahu latadhkiratul muttaqin wa innahu latadhkiratul lil muttaqin wa innahu lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratan 'alal kafirin wa innahu lal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia untuk dikatakan kepada Rasul yang mulia, dan ia bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya, ia diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia mengadakan sebagian perkara atas kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami dari memotong urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kalian ada orang yang mendustakan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Quran Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 52. Beberapa penjelasan rujukan pada bagian-bagian sebelumnya. Pertama, jika digambarkan perkara ini yang dilantik kemudian menjadi khalifah, dan kemudian orang-orang mukallaf berangsur-angsur berwilayah kepadanya. Maka apa yang kami katakan sebelum ini dalam membuktikan dengan pasti kekhalifahan akan terjadi di antara yang dilantik dengan khalifah. Tetapi perkataan kami di sini adalah antara khalifah dan orang-orang mukallaf. Yang kedua, sunnah di sini adalah sesuatu yang dituangkan ke dalam acuan yang tetap yang digunakan sebagai bersamaan dengan perkataan konun atau peraturan. Perkataan sabit atau tetap, adapun perkataan sunnah sama dengan konun sabit atau peraturan yang tetap. Sunnah Allah bermakna sunnah yang tetap. Yang ketiga, sejak saat pertama khalifah atau rasul yang diutus hingga saat-saat akhir hidupnya, tetapi nas dan dalil itu hadir setelah khalifah, setelah kematian khalifah itu untuk semua yang mencarinya. Yang keempat, untuk kesaksian Allah dan nas Allah yang maha suci atas khalifahnya kepada manusia dengan ru'yah atau mimpi. Tidak memerlukan latar belakang agama tertentu. Ia akan datang kepada siapa saja yang percaya kepada kewujudan Allah, Yahudi, Kristiani, Islam, Buddha atau Hindu, atau apapun agama yang percaya bahwa adanya hakikat di balik penciptaan alam semesta alam jasmani, bahkan
dalil ini hadir walaupun kepada yang berpaham ateis, tapi sebagai permulaan kepada kesaksian Allah dan khalifahnya, maka Allah persaksikan sendiri kepada golongan orang yang tidak beragama atau ateis untuk membuktikan kepada kewujudan Allah. Yang kelima, barang siapa mendakwa nas ilahi, ru'yah, mimpi atau kasyaf atau pembukaan bertentangan dengan nas khalifah Allah terdahulu adalah seorang pendusta dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan mereka dan semacamnya, karena orang itu Masya Allah yang mengada-adakan ru'yah atau mimpi palsu terhadap seruan dakwah khalifah Allah di bumi ini. Dan juga siapa yang mendakwa kepada khalifah Allah adalah pendusta dan beralasan palsu. Kedua pasukan bisa berbohong dan mengada-adakan ru'yah atau mimpi atau khayalan yang menipu dirinya dengan ru'yah yang mewarnai dirinya sesuai dengan keinginannya, tetapi mengandung keterangan palsu bersamanya karena ia bertentangan dengan nas khalifah Allah yang sebelumnya di buminya. Yang keenam, yang dimaksud dengan mutlak adalah tidak ada yang bisa membatasi. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutlak bermakna tidak ada batas-batas keluasan. Al-Hikmah, Al-Mutlak bermakna yang tidak berkesudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun." Siksaku akan kutimbakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Al-A'raf 156. Keluasan rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan yang kafir layak ke neraka adalah keluasan rahmat Allah. Balasan neraka adalah tuntutan untuk mereka yang meminta kekal di dalamnya. Firman Allah, la tarkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinakum la'allakum tus'alun. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik supaya kalian ditanya. Al-Anbiya ayat 3. Tidak lain neraka jahanam itu sejak dari dunia lagi dinyalakan oleh mereka dan amalan mereka. Fattakun nar alladzi waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. Dan di dalam ayat yang lain, warahmati wasi'at kulla syai' wa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tuliskan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jelas bahwa rahmatnya Allah yang Maha Suci dikenali dengan yang dituliskan untuk mereka, diwujudkan dan ditampakkan pada mereka, dan mereka dijelaskan di dalam ayat-ayat bahwa rahmatnya itu tertulis untuk mereka. Aku tuliskan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka adalah para nabi dan wasi-wasi yang telah dituliskan untuk mereka rahmat Allah
didohirkan pada mereka. Dan gambaran rahmat mereka adalah rahmat Allah. Dan dengan rahmat kasih sayang mereka adalah mengenal takrif rahmat Allah. Tafsiran ayat bahwa rahmat yang dituliskan untuk orang-orang yang bertakwa, maksudnya keluasannya yang khusus yang tidak ada taranya, karena makna pada permulaan ayat membatalkan yang lain. Pada permulaannya mengatakan rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan akhirnya mengatakan rahmat Allah ditulis khusus untuk orang-orang yang bertakwa, yang membersihkan diri mereka, yaitu orang-orang yang disucikan, yang beriman dengan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang mendengar dari dalam kerajaan Allah malakutnya dan beriman dengannya. Dan kebenaran adalah seperti yang dijelaskan oleh rahmatnya yang maha suci. Tertulis dalam arti yang tajali dan didohirkan pada orang-orang yang bertakwa, yang membersihkan dirinya, yang beriman kepada kerajaan langit dan ayat-ayat Allah. Terusnya mereka mendengar kalimat Allah, dan kenyataannya bahwa mereka berhasil mencapai tajalli rahmat yang nyata bagi mereka karena kecenderungan manusia yang dicipta dengan gambaran Allah. Maka ikhlas dizahirkan pada gambaran ini. Semuanya adalah keikhlasan yang tinggi, hasil dari tajalli dan penzahiran yang tinggi dan jelas kelihatan padanya. Yang ketujuh, untuk melihat barisan khalifah ilahiyah dari Adam alaihissalam sampai kepada Al-Mahdi, untuk mengenal sunnah ilahiyah dalam kekhalifahan. Adam khalifah Allah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Daud, dan seluruh para nabi dan rasulnya adalah para khalifah Allah di buminya yang dilantik. Muhammad khalifah Allah di buminya yang dilantik, dan Al-Mahdi khalifah Allah yang dilantik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peperangan yang terpendam antara kalian ada tiga pihak, semuanya putra khalifah. Kemudian tidak berakhir pada seorang dari mereka. Kemudian muncul panji-panji hitam dari arah timur. Mereka melakukan peperangan terhadap kalian yang tak pernah dilakukan kaum sebelumnya. Kemudian baginda menyebutkan sesuatu yang tidak aku ingat dan bersabda, bila kalian melihatnya maka berbaiatlah padanya, walaupun dengan merangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Al-Mustadrak Al-Hakim jilid 4 halaman 463 464. Hadis sahih mengikut syarah Bukhari dan Muslim. Saya tidak pikir bahwa orang Islam yang tidak mempercayai khalifah ilahiyah setelah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi, mereka mempunyai kekeliruan dalam kejadian Adam alaihissalam dan para nabi. Daud dan Muhammad Shallallahu Alaihi adalah khalifah Allah di buminya, seperti di dalam Al-Quran, dan Al-Mahdi juga khalifah Allah di buminya, seperti di dalam riwayat atau hadis, yaitu perjalanan agama ilahi dari awal sampai akhir dengan pelantikan ilahi bagi khalifah Allah di buminya, yaitu sunnah ilahi, dan sunnah Allah itu tidak berubah, tidak ditukar ganti. Dengan itu barang siapa yang mendakwa ada perubahan dan penukaran bagi sunnah ilahiyah, mereka hendaklah membuktikan dakwaan mereka dengan dalil-dalil, bukan untuk menuntut agama yang suci tanpa pendekatan yang tidak masuk akal. Dan Allah telah meninggalkan urusan khalifah setelah Muhammad, setelah Nabi Muhammad, bermakna sunnah ilahiyah telah berubah dan
bertukar tanpa dalil apa-apa. Tetapi dalil ditegakkan ini adalah bertentangan dengan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka percayai. Kedelapan, kitab Man La Yadurul Faqih jilid 2 halaman 584, As-Soduk, Uyunul Ahbar, Aridho alaihissalam, As-Soduk, jilid 1 halaman 287, Amali As-Soduk halaman 120, Biharul Anwar Al-Majlisi halaman jilid 1 halaman 283. Rujukan 9 penjelasannya, walaupun ia perkataan qaul naif dan tidak dikeluarkan dari seorang yang mempunyai sesuatu, walaupun kecil ilmunya, tapi malangnya dikeluarkan dari seseorang yang mendakwa berilmu. Dan syekh muncul di televisi satelit seperti yang disampaikan kepada saya seorang oleh beberapa orang mukmin, dan untuk ini saya menjawab supaya ia tidak menipu manusia dan membukakan mereka kepada kedangkalan para pendakwa ini dan sejauh mana kejahilan mereka dan mengelirukan mereka lemah pandangannya, dan juga supaya mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhan setelah jelas kepada mereka kebenaran dan kata-kata mereka adalah palsu. Rujukan 10, manusia ketika jaga dan ketika tidur, mereka tidak lain antara tiga perkara: cahaya, diri, kegelapan. Atau ditulis sebagai Allah, diri, kebodohan. Dan ditulis sebagai Rasulullah, dari malaikat dan roh-roh yang baik, diri, syaitan, dan tentara. Jadi ada tiga arah: dari sudut diri seorang manusia, dari sudut kebaikan, dan dari sudut kejahatan. Maka walaupun tanpa suatu ru'yah atau pandangan kasyaf, siapapun manusia itu dikelilingi dalam idea pemikiran, sama ada yang baik dan disuruh untuk berbuat baik, ia adalah dari Allah. Dan ataupun yang jahat dan disuruh supaya berbuat jahat, itu adalah dari syaitan atau hayalan, sangkaan dari keinginan dirinya. Tidak ada lain yang wujud selain dari yang tiga ini. Di sini jalan keluar atau pelepasan darinya adalah dengan ru'yah dan kasyaf, dalam keadaan terjaga. Maka manusia itu di dalam tidurnya antara ketiga perkara ini. Bagi yang tidur dalam mengingat Allah, dalam kebaikan dan cahaya akan diperlihatkan dari Allah jika dikehendaki Allah, dan yang tidak dan yang tidur kurang dalam mengingat Allah mungkin melihat perkara sedih dari syaitan, atau dalam bahasa sehari-hari mimpi buruk. Dan barang siapa yang tidur dengan harapan untuk kekayaan dan kedudukan, mungkin diri terperdaya dengan khayalan sesuai dengan permintaan, keselarasan keakuan yang besar yang diminatinya, dan keinginan dirinya juga bisa berlaku ketika jaga, yaitu manusia melihat kasyaf dari Allah atau diperlihatkan syaitan, atau melihat dan mendengar dari keinginan dirinya. Selanjutnya, yang ke-11, mungkin mereka yang berdusta ini mengatakan, mengapa tidak dikatakan padaku? Mengapa tidak dikatakan pendusta pada mereka yang bertentangan dengan kita? Jawabannya, karena mereka mengemukakan pandangan dan ru'yah mereka bertentangan dengan nas khalifah Allah terdahulu yang disifatkan sebagai terpelihara dari kesesatan. Maka ru'yah yang sepadan dengannya adalah benar, karena Allah adalah satu dan firman-Nya satu, dan yang menyalahinya jelas-jelas adalah ru'yah dusta atau hanya khayalan diri yang bersifat kesyaitonan.
Yang ke-12, lihat lampiran 5 riwayat-riwayat dari ulama akhir zaman dalam mendukung Al-Mahdi alaihissalam. Yang 13, untuk lebih jelas lagi, jika seorang lelaki memberitahu kamu mengenai ilmu gaib dan tentang nasib, apabila Anda mau minum air, maka minumlah dengan bekas tertentu, dengan tempat tertentu, atau saya jamin sampaikan kapanpun kalian tidak akan tuangkan racun ke dalam bekas itu. Maka jika kalian tuangkan ke dalam bekas itu air beracun, apa yang bisa menjaminnya? Ia sama saja jahil atau pembohong yang menjadi dasarnya, atau tidak dapat memberi jaminan, atau tidak akan memungkiri janjinya. Apakah bisa diterima orang-orang yang beriman kepada Allah dengan menyifatkan Allah sebagai jahil atau berdusta atau cacat atau memungkiri janji Maha Tinggi Allah, jauh dari yang disifatkan itu. Berikutnya, ke-14, perkataan yang mutlak bagi Allah senantiasa ada dan tidak ada yang dapat menghalangi Allah, dan Allah tidak perlu memusnahkan orang-orang yang berdusta secara langsung, tetapi sebaliknya dia memberikan mereka walaupun seketika, dan dengan itu mereka akan mengetahui siapa yang mengikut seruan yang jelas-jelas dalam kebatilan, seperti seruan Musailamah, yang pasti tidak hanya dengan satu ayat mutlak dikatakan kepada Allah, tetapi hanya dikatakan kepada Allah dengan seruan-seruan perkataan ilahi untuk menegakkan hujah padanya, padanya memerlukan campur tangan Allah untuk mempertahankan hujah sebagai nas ilahi yang memberinya kedudukan khalifah Allah untuk ditentukannya dan menyifatkan dia sebagai pemelihara dari kesesatan. Karena jika tidak ada campur tangan dia yang maha suci, adalah bertentangan dengan kebijaksanaan, dan contoh perkataan atau nas ini adalah wasiat Isa kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada imam-imam dan mahdi alaihissalam. Maka ayat dalam menjelaskan perkara ini tidak bisa ditolak, dan dengan itu nas tersebut dipelihara untuk pemiliknya tanpa dituntut oleh orang lain. Ia adalah nas ilahi yang dipelihara Allah sehingga ia menemui pemiliknya. Ia adalah nas ilahi yang dipelihara dengan segala campur tangan yang memberikan kesan kepadanya. Sama ada gangguan ini dalam peringkat perpindahannya kepada khalifah yang akan membawanya, atau pada peringkat ia sampai kepada khalifah yang mendakwanya, dan terdapat riwayat yang menjelaskan hakikat ini yang merupakan perkataan dalam ayat ini yang dikhususkan kepada nas ilahi. Dari Muhammad bin Al-Fadl dari Abi Al-Hasan, katanya aku bertanya kepadanya mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Yuriduna liyutbi'u nurullaha biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Katanya mereka mau memadamkan wilayah Amirul Mukminin alaihissalam dengan mulut-mulut mereka. Aku katakan, dan Allah menyempurnakan cahayanya, katanya, dan Allah menyempurnakan kepemimpinan. Aku katakan, firman Allah mengatakan kepada Rasul Al-Karim Rasulullah yang bermakna kata-kata Jibril dari Allah mengenai wilayah Ali alaihissalam. Katanya, aku berkata, dan apa yang mereka katakan sedikit
kata-kata penyair yang tidak beriman. Beliau berkata dengan mengatakan Muhammad berdusta pada Tuhannya dan apa yang diperintahkan Allah mengenainya pada Ali. Maka Allah menurunkan di dalam Al-Quran bahwa wilayah Ali itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan jika sekiranya dikatakan kepada kita sebagai sebagian kabar dari Muhammad, hendaklah kita mengambilnya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Tapi Al-Qulaini jilid 1 halaman 434. Dengan berikutnya Al-Kafi Al-Qulaini jilid 1 halaman 372. Barang siapa yang mendakwa lantikan ilahi sama saja untuk menjadikan dakwah nas yang ditentukan bersifat sebagai pemelihara dari kesesatan kepada mereka yang berpegang dengannya dengan dakwaannya yang tepat dan tidak mungkin dipalsukan atau disesatkan, karena nas ini mesti dipelihara dari dakwaan orang-orang yang berdusta dan menyesatkan. Jika tidak, Allah telah memerintahkan manusia berpegang dengan sesuatu yang bisa menyesatkan mereka, walaupun kata-katanya ini adalah sesuatu yang memelihara dari kesesatan. Dan kesesatan ini mustahil suatu yang terbit dari Allah atau menjadikan dakwaan sebagai pelantikan ilahi bagi jabatan ini. Tetapi dia adalah seorang pendakwa untuk nas yang ditentukan bersifat sebagai pemelihara dari kesesatan pada manusia yang berpegang dengannya. Dan bahwa pendakwa bisa sama saja mendakwa di dalamnya terdapat sebagian syubhah atau syak atau prasangka pada sebagian mukallaf karena kejahatan, kejahilan mereka pada bagian perkara. Dan ini mungkin Allah telah menentukan tandanya dan memusnahkannya sebagai rahmat kepada hamba-hamba. Walaupun setelah dakwanya pada satu tempo masa terputusnya zaman, walaupun tidak terdapat hujah dan tidak ada alasan bagi mereka yang mengikutinya, atau bahwa ia tidak dapat mematuhi dengan meragui sesuatu, melainkan jika dia adalah pencari kesesatan dan mengikuti seorang tanpa nas, penentuan bagaimana yang telah dijelaskan. Bagaimanapun, karena keluar darinya banyak kebodohan-kebodohan dan menjadikan Allah menjadikan kebatilannya yang jelas dan untuk dijelaskan kepada manusia, dan ini bukan propaganda yang terpakai bagi ayat tersebut, tetapi mungkin melibatkan tempo masa terputusnya zaman yang panjang. Maka dibiarkan bagi orang-orang yang mencari kebatilan dengan kebodohan. Untuk menggambarkan yang lebih jelas, dibawakan perumpamaan ini. Ada 3 bulatan putih, kelabu, dan hitam. Kawasan bulatan putih dilindungi dari dimasuki orang-orang berdusta. Dan dengan itu barang siapa yang memasukinya, mereka adalah pendakwa yang benar dan wajib mempercayainya. Pada ayat seandainya dia mengatakan sebagian perkataan atas kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Wajib dipakai dalam kawasan bulatan ini. Kawasan kelabu tidak dilindungi dari dimasuki orang yang berdusta.
tidak sah mengenal orang-orang yang berada di dalamnya dan mempercayainya. Walaupun mungkin kadang-kadang ia dilindungi dari pendusta setelah dimasukkan rahmat kepada hamba-hamba. Walaupun ianya bukanlah suatu alasan bagi mereka untuk mengikuti siapapun yang berada di kawasan bulatan ini, maka ayat tersebut mungkin terpakai di kawasan bulatan ini, tetapi tidak diwajibkan memaknainya. Dan yang ketiga adalah kawasan bulatan hitam, tidak dilindungi dari dimasuki pendusta dan sangat jelas ia adalah kawasan bulatan pendusta sejak asal lagi. Tidak ada pendakwa pun untuk melindungi mereka dari orang yang berdusta. Tidak, belum mereka masuk atau setelahnya, maka ayat tersebut tidak berlaku di kawasan bulatan ini. Berikutnya contoh Musailamah si pendusta. Beliau mendakwa menjadi nabi semasa Rasulullah masih hidup, dan Musailamah mati dan Musailamah masih hidup setelah kematian Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.